Meskipun kita baru menjalani tahun 2021 selama 22 hari, tapi ternyata di Indonesia sudah ada 154 bencana alam. Ada 105 banjir yang menimpa 33 perkampungan, menenggelamkan 113.000 rumah, 28 musibah tanah longsor, 15 tornado kecil, 3 gelombang pasang yang besar, beberapa gempa di Sulawesi, dan erupsi Gunung Semeru serta Merapi. Belum lagi kasus COVID-19 di Indonesia sudah sangat tinggi, dan juga bagi umat muslim banyak banget ulama yang meninggal di tahun ini. So, ada apa dengan 2021? Welcome to Ruang Gelap. Dari semua bencana alam, sudah ada 140 korban jiwa, 800 orang luka-luka, 13 orang hilang, dan 500.000 orang mengalami dampak dari musibah ini. Bahkan menurut ramalan Mbah Mijan, tahun 2021 adalah tahun Kolorawe atau zaman penuh rintangan, yang menurut prediksinya akan banyak banget bencana alam. Lo tau gak sih kalau ada juga tuh peramal yang namanya Mbak Yu, dia tuh punya prediksi gitu tentang 2021. Coba deh lo riset. Iya, sebenarnya kemarin gue udah Google tapi gue geli bacanya jadi gue masukin. Iya. Katanya dia prediksi kalau kita bakal banyak bencana dan ada pergantian presiden juga tuh, bener gak sih? Hah? Serius? Iya. Pergantian presiden. Kayak bencana alam bakal terjadi, fenomena langit akan terbelah. Kayak COVID-19 berlanjut. Ada artis yang tersandung kasus narkoba dan prostitusi. Ini kayaknya tiap bulan sih ya kalau ini. Kecelakaan transportasi umum akan menghebohkan. Ini dia ramal sebelum kejadian Sriwijaya apa sesudah nih? Di tahun 2021 ya, November, akan ada kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa. Inilah sosok yang meninggal dunia di tahun 2021. Dan pelawak sudah senior ada huruf O meninggal. Ada banyak settingan yang terjadi di dunia hiburan. Ini bukan ramalan sih ya. Itu lebih ke apa ya? Fakta. Langit terbelah, Wan. Pergantian presiden, but are you okay? Tapi ini ramalan ya, kita tuh nggak boleh percaya. Nggak boleh loh, Wan, percaya ramalan. Musyrik. Sebenarnya ada juga Roy Kiyoshi. Tapi lu tau nggak? Yang operasi plastik itu kan? Maksud gue ramalan nih. Iya, gue sih fokusnya sama dagunya sih kalau gue. Jangan ketawa dong. Kita lagi syuting nih. Come on. Oke. Enggak, gak usah bacain lah dia punya ramalan. Oh iya, oke, terserah. Kalau terlalu busuk. Sebenarnya, Wan, di balik peristiwa ini ada penjelasan secara saintifiknya. Contohnya apa sih, 2021 emang apes aja sih sebenarnya. Ya lebih ke apa sih? Ya emang namanya bencana. Iya, benar-benar. Ternyata sekarang Indonesia sedang dalam masa La Niña, yaitu kondisi perairan di Indonesia yang temperaturnya itu jauh lebih panas daripada perairan di Laut Pasifik. Jadi pertemuan antara air panas dan air dingin ini menyebabkan curah hujan yang sangat-sangat tinggi. Bahkan sebelum tahun 2021, BMKG udah bilang ada kemungkinan potensi curah hujan yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan banjir dan juga longsor. Periode La Niña ini memang biasanya terjadi 2-7 tahun dengan periode 2 bulan. Jadi ya mungkin hopefully semoga aja Februari atau Maret curah hujan di Indonesia nggak akan setinggi ini lagi. Ditambah lagi Indonesia itu terletak di Ring of Fire atau cincin api Pasifik, di mana memang jalur gunung-gunung berapi itu berada di Indonesia, tepat di ujung lempeng benua Pasifik Utara. Dan ini tuh sebenarnya berkaitan dengan isu megatrust atau gempa bumi yang kemarin sempat heboh banget dibilang bisa mengakibatkan tsunami setinggi 20 meter. Kalau kalian belum tahu apa itu megatrust, jadi megatrust itu adalah jalur di mana lempeng tektonik Indo-Australia bertemu dengan Eurasia yang posisinya sangat dekat dengan pantai di pulau-pulau Sumatera, Jawa, masuk juga ke Bali, bahkan sampai Sulawesi dan Papua.
Dimana kalau ada pergerakan di lempeng ini bisa terjadi gempa yang sangat besar sekitar 8,8 sampai 9 Richter dan berpotensi besar bisa menyebabkan tsunami. Kapan akan terjadinya tsunami ini tidak bisa diprediksi, tapi sudah dibuktikan bahwa 400 tahun yang lalu memang pernah terjadi tsunami yang sangat hebat di Pulau Jawa. Sebenarnya BMKG itu bisa memprediksi berapa lama jangka waktu dari satu tsunami ke tsunami lain. Tapi karena data yang kita punya cuma 400 tahun yang lalu, kita nggak bisa membandingkan seberapa lama tsunami 400 tahun yang lalu dengan tsunami yang sebelumnya. Dan diketahui ada sekitar 10.700 desa di pesisir pantai yang rawan tsunami. Jadi potensi adanya megatrust ini sangat-sangat mungkin, cuman kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi, yang sangat-sangat seram. Sayangnya saat berita ini beredar di masyarakat malah ditanggapi dengan negatif karena dituduh menebarkan ketakutan. Padahal sebenarnya BMKG melakukan ini supaya masyarakat waspada dan tahu apa yang harus dilakukan saat hal ini terjadi. BMKG sendiri mengatakan mereka sudah berusaha untuk mensosialisasikan waspada ini ke pemerintahan daerah yang akan diteruskan ke masyarakat. Karena memang kita semua pasti setuju bencana alam itu Tuhan yang mengatur. Tapi alangkah baiknya kalau manusia berusaha semaksimal mungkin untuk mengantisipasi biar nanti sisanya Tuhan yang mengatur. Tapi lu percaya nggak sih sama ramalan-ramalan kayak gitu? Enggak. Nggak sama sekali? Enggak. Nope. Kalau mereka bisa ngeramal, kenapa mereka nggak ngeramal diri mereka sendiri? Oke. Ya kan? Tapi kalau misalnya ada ramalan-ramalan mereka yang terbukti, kebetulan atau memang gimana menurut lu? Gue percaya ilmu hitam ada sih sebenarnya, tapi tergantung mereka mau deal with the devil or not. Jadi ya mungkin kalau mereka memang punya kekuatan gelap itu ya bisa jadi. Tapi mungkin juga mereka cuma nebak doang, atau misalnya ya tahu aja ini memang lagi masa-masa aktifnya gunung, ya bilang aja bakal ada erupsi gunung gitu. So yang gue pertanyakan itu apa antisipasi Indonesia setelah tahu ada kemungkinan potensi megatrust atau tsunami yang 20 meter ini. Karena kalau kita tinjau negara yang paling dekat dengan kita yang juga sering kena tsunami yaitu Jepang, mereka ini mengantisipasi bencana dengan membangun dinding yang sangat tinggi 12 meter di pesisir pantai sebelum perkampungan supaya kalau ada tsunami ini akan diblok oleh dinding-dinding tinggi ini. Bahkan ada sebuah daerah di Fudai Iwate, Jepang yang punya floodgate atau pintu anti banjir yang setinggi 15,5 meter. Sebenarnya dibangun di tahun 1972 sampai 1984 dan waktu dibangun ini mendapat keresahan dari masyarakat karena mereka ngerasa kayak terkepung ya, kayak di penjara. Tapi ternyata di tahun 2011 Jepang ini benar-benar dilanda tsunami dan mereka jadi satu-satunya daerah yang enggak kena tsunami sama sekali karena floodgate ini. Kepala administrasi yang dulu ngebangun floodgate ini yang awalnya dikata-katain itu malah sampai diziarahin kuburannya karena bener-bener desa ini berterima kasih banget. Mereka juga punya aplikasi Yurekuru Call atau artinya Shakes Are Coming yang bisa menyebarkan peringatan tsunami dalam waktu 3 menit. Sedangkan kalau kita tinjau antisipasi Indonesia sejauh ini, kita punya taktik green belt atau penanaman tumbuhan jenis mangrove dan pala yang dipercayai bisa mereduksi energi tsunami dan menjadi pelindung lapisan sisi di pesisir pantai. Tapi negatifnya adalah nggak semua daerah di pesisir pantai itu punya lahan yang bisa ditanami oleh pohon-pohon ini. Antisipasi lainnya itu adalah sosialisasi ke masyarakat, tapi sayangnya itu tadi masih kadang-kadang malah dianggap menebar ketakutan, padahal sebenarnya maksudnya baik. Tapi setelah semua peristiwa yang terjadi ini, kita nggak boleh putus asa dan juga harus stay positif karena kalau kita berpikir negatif terus mungkin bisa mempengaruhi kesehatan kita sendiri, mana sekarang lagi ada wabah COVID-19. Jadi lebih baik kita perbanyak ibadah dan perbanyak mengetahui informasi seputar peristiwa-peristiwa di sekitar kita. Jangan lupa juga untuk berikan bantuan kalau kalian bisa membantu saudara-saudara kita yang lain dan mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Mudah-mudahan tidak ada lagi bencana yang terjadi di Indonesia. Kita harus penuh harapan, jangan putus asa. Remember, every cloud has silver lining. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.